Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan suatu penjelasan singkat dari kedua murtadin ya. Ada dari asal Aceh, kemudian adalah salah satu temannya yang juga dijulukin sebagai Abu Lahab ya teman-teman, luar biasa sekali di mana mereka menjelaskan bahwa di dalam Kristen itu jelas-jelas ya kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dan ini diyakini oleh kedua murtadin, dan saya sangat diberkati teman-teman sekalian, dan saya bagikan buat kita supaya kita juga sama-sama diberkati. Kita nonton video berikut ini. Shalom. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera dan sehat buat Anda. Sore hari ini kita ada di kebun nih, lagi santai nih dengan Bro Effendi. Benar. Nama saya singkat Henry. Kalau sastra Jerman artinya Henry itu pejantan yang baik. tapi Bang, banyak saya dengar di teman-teman, Anda ini dikatakan Bang Fendi mau ketemu siapa? Mau ketemu Bang Henry. Henry mana? Henry siapa? Abu Lahab ya? Nah, kenapa dikatakan Henry Abu Lahab? Wah, ini cerita lucu nih. Jadi Abu Lahab itu dijulukin dari seorang teman namanya almarhum Hari Sunarpo, karena saya adalah orang yang suka tergelitik ngelihat judul bacaan daripada Al-Quran. Lalu ada surat Quran 111, saya lihat apa nih? Abu Lahab itu. Nah, saya korek-korek lah surat itu. Sehingga nama Abu Lahab itu disematkan ke saya oleh Pak Hari Sunarpo. Itu cikal bakalnya. Tapi tingkah laku yang penting itu tingkah laku jangan seperti Abu Lahab. Tidak seperti Abu Lahab. Oke, gitu. Bang, kita akan bertanya sedikit ya. Yang membuat Abang begitu yakin tentang kekristenan sehingga rela meninggalkan agama lama, rela meninggalkan iman, di mana iman tersebut yang sudah mendidik Bang Henry dari kecil, dari buayan sampai sampai dewasa, Bang. Kenapa suatu saat Abang bisa meninggalkan iman itu? Bisa ceritakan sebentar, sedikit aja, Bang. Simple aja. Simple. Perkara kita percaya kepada Sang Pencipta yang tidak kita bisa lihat, itu adalah pergerakan roh kejiwaan di dalam seseorang. Iya. Jadi kalau roh kita nggak terkorek atau terbuka, kita nggak akan pernah bisa bersaksi tentang Tuhan yang begitu dekat. Iya. Terkadang kita mengatakan Tuhan meninggalkan kita. Padahal yang meninggalkan kita itu bukan Tuhan, tapi kita yang pergi. Iya. Nah, dia nggak pernah pergi. Iya. Nah, perjalanan singkat ya kalau bukan pekerjaan roh ya kayaknya nggak mungkin lah. Iya. Bisa mengenal bahwa ada yang namanya Tuhan yang tidak terlihat itu bisa dilihat dalam wujud manusia. Iya. Jadi sangat-sangat simpel, bukan karena kita digosok-gosok, diiming-imingkan ada duit gitu kan. Sarimi, dikasih perempuan, dikasih rumah, dikasih kerjaan, dikasih jabatan. Enggak sama sekali. Enggak sama Itu sekali. adalah kesaksian roh yang murni. Jadi kalau kita mengenal Tuhan tapi kita tidak punya kesaksian, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sendiri, kita bergerak seperti nggak punya power. Bukan nggak punya power, benar-benar nggak punya power. Kalaupun ada itu diada-adain. Dan itu sangat menakutkan kehidupan. Iya. Jadi sejarahnya seperti itu. Ya. Bang, ada tidak ayat firman Tuhan yang membuat Bang Henry benar-benar mantap dengan iman yang sekarang, sehingga dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Abang tidak akan meninggalkan iman yang Abang imani sekarang? Apa firman Tuhan yang membuat Abang begitu yakin bahwa kekristenan itu harus dipertahankan? Oke, secara teologi tentang bicara ketuhanan, cuma ada ditemukan di dalam Injil yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa, Sang Pemilik surga, kalau tidak melalui aku. Nah, siapa aku ini? Lalu ya kita bisa cari tahu lewat belajar. Pembelajaran ya ternyata aku ini adalah sosok yang tadinya tidak terlihat dalam wujud roh yang turun ke bumi, yang memiliki nama Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, yang artinya adalah sebagai jurumudi atau juru selamat dari umat manusia sedunia ya, untuk semua orang, bukan satu orang, semua aliran. Nah, tergantung kitanya mau buka hati nggak. Kalau kita mau buka hati ya sudah pasti dia akan ada di situ. Kalau kita tutup juga dia pun tidak memaksa kita gitu. Iya. Ayat itulah yang memperkuat. Lalu kita renungkan gitu kan. Ya betul juga, nggak betul, ya udah pasti betul. Karena kalau kita udah punya jurumudi, punya arahan jalan, itu kan akan tenang. Iya. Ya kan seperti kita naik pesawat tinggal masuk duduk. Kenapa? Karena ada pilotnya. Iya.
ada juru pilotnya duduk. Iya. Mau masuk restoran tinggal pesan, ada juru masaknya. Iya. Ya, jadi semua ada jurunya. Kita ikut juru itu nggak usah bersusah payah. Tetapi dengan adanya juru selamat itu bukan berarti kita enak-enakan santai, Nah, itu mengabaikan, dia. bukan. Bebas melakukan Bebas dosa, melakukan, nggak bisa. bebas melakukan kesalahan, bukan seperti Bukan itu, Bang, seperti ya. itu. Bukan seperti itu. Karena beredar opini di lapangan bahwa enak sekali orang Kristen itu. Nah, mereka cukup percaya kepada Yesus. Habis itu mereka bebas melakukan dosa, bebas melakukan kesalahan. Kan dosa lo sudah ditanggung sama Yesus di salib. Nah, itu gimana, Bang? Pendapat Abang? Oke, dosa yang ditanggung sama Yesus pada saat kita melakukan pengakuan, yes, dosa saat itu. Kan ada 3 dimensi. Dimensi saat ini, yang akan datang, dan yang sudah berlalu. Jadi dimensi yang dipertanyakan oleh Tuhan itulah dimensi yang akan datang. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan keimanan kita. Yang lalu itu sudah ditebus, Iya. Tuhan sudah tebus, selesai, dibayar lunas sama dia. Iya. Tapi untuk kedepannya, Iya. kau harus lakukan bagian itu. Ya, berarti begitu kita sudah percaya kepada Yesus nih, dosa, kesalahan, dan kesilapan serta Di masa lalu. itu terampuni. Terampuni ditebus. Berarti seperti saudara-saudara kita katakan dari seberang, orang di luar Islam masuk Islam, maka orang itu seperti lahir baru. Lahir baru. Oh, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kedepannya, kita lah yang bertanggung jawab. Jadi jangan salah pemahaman, oh terima Yesus jadi Kristen dijamin selamat sampai lu mati. Oh, nggak bisa begitu. Ya, sehingga lu bebas lakukan Bebas dosa. orang nggak bisa. Itu pemahaman yang sangat cetek. Makanya mesti di-drill ulang, dilihat kembali, dibedah secara perlahan gitu kan. Apa sih maksud daripada bunyi firman yang dimaksud? Oke, ini mau hujan, Bang. Wow. Mengenai inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu tanggapan Abang bagaimana? Kenapa Abang rela meninggalkan agama yang paling benar, bukan benar di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Di Allah. hadapan Tetapi Abang Hendrik itu berani tinggalkan kebenaran itu. Itu kenapa, Bang? Setelah saya pelajari bahwa Tuhan yang benar atau Allah Subhanahu wa taala yang benar, dia tidak menciptakan agama. Dia tidak bikin agama, tapi dia membuat jalan hidup. Jalan menuju kehidupan kekal. Itu yang dia buat. Tapi karena banyak manusia dikeluarkanlah versi bahwa ini tidak ada agama yang baik, Tidak, yang benar. yang benar selain daripada agama Islam. Itu hak dia. Hak-haknya. Hak mereka, Hak mereka. seperti itu kita nggak usah perlu Nggak. berbantah-bantah. Betul, Biarkan betul, saja. betul. Gitu. Tapi ingat, juru selamat ada di dalam. Juru selamat ada di dalam Injil. Di dalam Injil itu Injil. singkatan kan Bang Fendi? Apa itu, Bang? Isa Nur Jalan Ilahi yang lurus. Haleluya. Kan? Coba INJIL, Isa Nur Jalan Ilahi yang lurus. Isa saja singkatan. Betul. Inilah sabda Allah, inilah sabda Allah. Haleluya. Sabda Allah yang hidup, yang berjalan di bumi dalam rupa manusia. Sebentar. Injil itu apa? Isa, Isa, Nur, Nur, Jalan Yang lurus. Ilahi, Ilahi. yang lurus. Cahaya berarti Nah, kan. makanya Dia dalam cahaya Al-Quran, terang kan. Al-Quran itu berkata begini, Bang. Bertakwalah kamu kepada Injil, karena di dalam Injil itu hudalinas, ada petunjuk, artinya ada jalan menuju ke surga. Yang kedua, wa nurun linnas, ada cahaya. Ada cahaya. Ada cahaya. Itulah nur. Nur. Benar. Terus Isa sendiri singkatan. Iya. Inilah sabda Allah. Sabda itu kan artinya firman. Betul, Allah berfirman. betul. Melalui siapa? Ya ini manusia yang hidup ini. Hadis berkata begini, Bang. Fa arsalna ruhuna, maka kami mengutus roh kami dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Hadis berapa tuh Bang Fendi? Saya lupa hadisnya. Karena pokoknya saya bisa hafal Iya. alamat hadisnya di mana, saya lupa. Bisa dicari nanti. Bisa dicari nanti. Tanya sama Mbak Google pasti ketemu. Tanya sama Mbak Google. Sekarang gampang kok, Bang. Semuanya itu bisa dicari. Mudah dipahami, mudah dimengerti. Ini kita semakin hujan sebentar Hujan lagi, Bang. soalnya. Sebentar lagi. Bang, ada tidak tantangan-tantangan selama Abang mengikut Tuhan? Ada tantangan yang paling besar itu adalah menaklukkan ego dan emosional diri sendiri. Itu yang paling berat terasa. Itu adalah peperangan emosional jiwa sebelum kita keluar. Oke, cara mengatasinya singkat. Singkat, kita harus banyak berdoa dan merenungkan firman itu bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan yang benar. Datangnya dari Tuhan yang benar. Dari Tuhan yang benar. Jadi kalau ditanya apakah ada Tuhan yang tidak benar, ada. Nah, cuman terserah mereka mau yang mana gitu. Betul. Ini kita tidak sedang membicarakan Tuhan-Tuhan yang lain ya. Tidak. Oke, Bang. Nah, apa yang Bang Hendrik lakukan selama menjadi pengikut Kristus? Yang pasti secara habluminanas, kalau itu di dalam Islam, kalau di dalam Kristen itu adalah relationship. Ya. Bagaimana kita memberikan sebuah informasi tentang jalan hidup yang kekal melalui sebuah bacaan yang disebut firman. Dengan kata lain lagi, eksekutif edukasinya adalah kita memberitakan kabar Injil yang dibilang akik tadi itu loh. Iya. Aku beritakan, aku kabarkan Injil keselamatan. Injil keselamatan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kalau kau bisa ucapkanlah itu. Betul. Masalah hasil dan nilainya nanti itu bukan kita yang nilai. Betul. Jadi tidak harus bergurumun, empat mata pun oke. Betul. Misalnya saya suka sekali, yang saya lakukan ya, saya suka ngobrol sama orang yang lagi lari, lalu saya kumpulin, ya kan, saya panggil tukang kopi yang di sepeda, Iya. saya ajak duduk, saya ajak ngobrol. Simpel-simpel aja, saya cuma tanya Tuhan di mana, Iya. jumlahnya berapa, Iya. ya kan, dia sedang apa, Iya. lalu
apa yang dia inginkan dari kita ini, udah seputar itu aja kabarkannya. Ya, nanti dengan sendirinya akan mengalir mengarah kepada Injil. Akan mengarah kepada ke Injil tadi. Oke, Singkatan tadi. Oke, Bapak Ibu ini sudah hujan, Sudah hujan. ya. Nanti kapan-kapan kita akan bertemu lagi dengan Bang Hendrik. Luar biasa. Bang Hendrik apa namanya, Bang? Bang Hendrik Abulahap. Ya, terima kasih. Salam Aki. Salam Murtadin. Ya, teman-teman sekalian, itulah kesaksian dan juga penjelasan dari kedua murtadin yang tentu saja itu mengedukasi kita, memotivasi kita juga bahwa kita yang notabene-nya Kristen dari kecil harus bersaksi, harus memberitakan kabar baik yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus, menghapus segala dosa-dosa kita. Maka setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman sekalian yang sering menghina kekristenan, ayo selidiki siapa Isa Al-Masih. Isa Al-Masih dikatakan dia sebagai hakim yang adil dan juga dikatakan sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini artinya, kalau dia saja terkemuka di dunia dan di akhirat, siapakah sosok Isa Al-Masih? Kalau Isa Al-Masih dijuluki sebagai hakim yang adil, maka siapakah dia? Maka teman-teman janganlah mudah didoktrin, ya, keluar dari doktrinal itu untuk sementara waktu. Jika saudara memakai akal logika saudara, mari selidiki siapa Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan seperti yang dijelaskan bahwa dialah bukan Tuhan, dia tidak mati di salib, kemudian Isa nanti turun di akhir zaman untuk membunuh babi dan menghancurkan salib. Itu tidak sama sekali. Isa datang di akhirat untuk menghakimi, karena dia adalah hakim yang adil. Oke, jadi teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.